Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Fadia Hanani dengan NIM B100210375, Anissa Nuratiasma Hanani dengan NIM B100210390, dan Diana Yuli Nur Cahyani dengan NIM B100210392 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni pelatihan dan pengembangan secara digital. Adapun pengertian pelatihan, yakni merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan masa mendatang. Kemudian, pengertian pengembangan adalah suatu proses bagaimana manajemen mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk menjadi pemimpin yang meraih sukses dalam organisasi. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan. Tujuan pelatihan dan pengembangan harus dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan serta dapat membentuk tingkah laku yang diharapkan serta kondisi-kondisi bagaimana hal tersebut dicapai. Metrik terukur yang akurat dan pencapaian tujuan yang tepat. Waktu dapat memandu supervisor dan peserta pelatihan dalam mengevaluasi keberhasilan mereka. Apabila tujuan tersebut tidak sesuai, perusahaan dianggap tidak berhasil dalam melakukan strategi pelatihan serta pengembangan. Selanjutnya, terdapat faktor yang berperan dalam pelatihan dan pengembangan. Faktor yang pertama yaitu cost effectiveness atau efektivitas biaya. Yang kedua, materi program yang dibutuhkan. Yang ketiga, terdapat prinsip-prinsip pembelajaran. Yang keempat, ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Yang kelima, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan. Dan yang terakhir, kemampuan dan preferensi instruktur pelatih. Selanjutnya adalah metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, on-the-job training. Disebut juga pelatihan dengan instruktur pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerja yang real. Yang kedua, rotasi. Untuk pelatihan silang atau cross-training bagi karyawan agar mendapatkan variasi kerja. Yang ketiga, magang. Magang melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman dan dapat ditambah pada teknik of the job training. Yang keempat, presentasi video. Yang kelima, pelatihan vestibul. Wilayah atau vestibul terpisah dibuat dengan peralatan yang sama dengan yang digunakan dalam bekerja. Cara ini memungkinkan adanya transfer repetisi dan partisipasi serta material perusahaan bermakna dan umpan balik. Yang keenam, permainan peran dan model pelaku. Permainan peran adalah alat yang mendorong peserta untuk membayangkan identitas klien. Yang ketujuh, case study. Metode kasus adalah metode pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis dari suatu permasalahan real. Yang ke-8, simulasi. Permainan simulasi dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, simulasi yang melibatkan simulator yang bersifat mekanik atau mesin. Yang kedua, simulasi mengemudi. 9, belajar mandiri dan proses belajar terprogram. Materi instruksional yang direncanakan secara tepat dapat digunakan untuk melatih dan mengembangkan para karyawan. 10. Praktik laboratorium. Pelatihan di laboratorium dirancang untuk meningkatkan keterampilan interpersonal. Yang ke-11, pelatihan tindakan atau action learning. Pelatihan ini terjadi dalam kelompok kecil yang berusaha mencari solusi masalah nyata yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ke-12, role playing adalah metode pelatihan yang merupakan perpaduan antara metode kasus dan program pengembangan sikap. Yang ke-13, in basket technique.
Melalui metode ini, peserta diberikan materi yang berisikan berbagai informasi serta email khusus dari manajer dan daftar telepon. Yang ke-14, manajemen games. Menekankan pada pengembangan kemampuan problem solving. Keuntungan dari simulasi ini adalah timbulnya integrasi atas berbagai interaksi keputusan. Yang ke-15, behavior modeling. Modeling sebagai salah satu proses bersifat psikologis mendasar di mana pola-pola baru dari suatu perilaku dapat diperoleh sedangkan pola-pola yang sudah ada dapat diubah. Yang ke-16, order-orient programs. Program ini biasanya dilakukan di suatu wilayah yang terpencil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.